Cerita horor ini dari cerpenmu.com, karya Tersiana Jemina yang berjudul Tempat Kecelakaan. Dalam perjalanan pulang sekolah, Lala melewati pohon beringin tua. Bebatuan kecil menusuk kaki lewat sela-sela sepatunya yang bolong. Karena keluarganya miskin, sehingga ia tetap memakai sepatu tersebut. Bau keringat menjadi parfum di balik baju putih birunya. Jaraknya lumayan jauh ia tempuh bersama teman-teman sebayanya. "Lah, kamu belum dengar ada berita kemarin?" "Belum, Nak. Kemarin ada seorang ayah dan anak gadisnya mengendarai sepeda motor yang kecepatannya rendah. Mereka keasikan bercanda sehingga tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Tiba-tiba, brug!" Sambil memukul bahu Lala, ia bercerita. Lala kaget sekaligus takut sambil melompat-lompat. "Kamu sih ya?" Lala marah. "Kalau cerita jangan sambil pukul, Nak. Saya kaget jadinya." "Shh, jangan terlalu berisik. Itu tanda tempat kecelakaannya." Lala terdiam menoleh kiri kanan karena penasaran akan tempat itu. Ia melirik sendal pink yang menggelora hati untuk memilikinya. Tempat itu tidak jauh dari rumah. Di pertigaan ia berpisah dengan Nana. "Dadah, Nana." "Dah." Lala duduk di tempat tidur, mengingat sendal yang ia lirik sambil melepas pakaiannya, seragam serta sepatu bolongnya. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke tempat kecelakaan, menoleh kiri kanan di balik pohon jati seperti gelagat orang mencuri. Supaya di saat mengambil sendal si milik gadis kecelakaan yang tertinggal, pelan-pelan ia ambil. Bulu kuduk berinding. Namun ia tetap melawan rasa takutnya. Slup. Ia menyelipkan sendal di kantong kresek berwarna hitam. Lalu ia lari sekencang-kencangnya menuju rumah tua, tempat mereka tinggal. Ngos-ngosan, ia terduduk di depan halaman rumah. Langkah kecil kakak Nina pulang sekolah terdengar olehnya. Ia bergegas menyembunyikan kantong kresek di bawah kolong tempat tidur. "Siang, Dek. Baru pulang sekolah?" Ngos-ngosan begitu. "Iya, Kakak." Lala tahu kakaknya akan marah apabila mengetahui tentang keberadaan sendal tersebut. Walaupun orangnya telah meninggal, akan tetapi ia mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dan itu pernah diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk tidak boleh dilakukannya, namun ia melanggar. Setelah makan, Lala menimba air di sumur untuk membantu kakaknya memasak makan malam. Seember air ia sembunyikan mengingat sendal pink belum bersih dari lumpur bercampur darah yang kering. Canda tawa dalam bingkai keluarga menghiasi santapan makan malam penuh bahagia. Kedua orang tua menceritakan masa kecil mereka yang selalu bertengkar, entah merebutkan pakaian di saat Paskah maupun Natal. Tawa kecil mereka mengenang masa-masa itu. Setelah itu, Lala pura-pura mengerjakan tugas sekolah untuk mengulurkan waktu. "Kakak duluan tidur ya, Dek." "Iya, Kak." Lala tersenyum mengingat sendal yang ia sembunyikan. Pukul 22:05 malam. Ia bangun dari tempat meja belajar. Jalan mengendap-endap, hati-hati. Ia mengambil kantong kresek ditemani lilin menyala. Di saat mencuci sendal, ia merasakan ada yang menemaninya. Dingin sentuhan dengan tangan yang ia rasakan. Namun ia tak menghiraukan sosok misterius itu. Ukuran sendal pink pas banget dengan kakinya. "Baru kali ini aku merasakannya. Empuknya sendal mahal." Ia berbicara sendiri, tersenyum puas. Tidak lupa, ia sembunyikan lagi setelah ia puas memakainya. "Terima kasih." Kata-kata itu mengagetkannya. Ia melihat di sekelilingnya. Tidak ada seorang pun yang ia lihat. Dengan tatapan kosong, gemetaran, kakinya melangkah cepat menuju tempat tidur. Malam pun telah berlalu. Matahari menyapa di balik awan. Mereka menyambut dengan melakukan aktivitas masing-masing. Kedua orang tua bersiap ke ladang. Kakak dan Lala berangkat ke sekolah. Sekolah tidak biasanya Lala yang ceria tiba-tiba terdiam. Tingkahnya aneh, wajahnya pucat. Teman-temannya memperhatikannya dengan kebingungan, namun tidak menyapanya. Pukul 13.30 lonceng berbunyi, pertanda KBM telah usai.
seperti yang telah diajarkan oleh orang tuanya saat melewati jalur yang pernah terjadi kecelakaan. Sebelum acara malam ketiga, kita wajib permisi dulu dengan cara kita tidak boleh berisik di tempat tersebut, apalagi ketawa. Namun di saat melewati jalur, Lala tiba-tiba tertawa. Lala kaget dan lari karena ketakutan. Di rumah Lala mencari sendal pink. Ia mengingat kalau sendal pink ia sembunyikan di tumpukan kasur yang tidak terpakai. Ia duduk jongkok di balik kolong meja mencarinya. Ia merasa di belakangnya ada sosok yang sedang mengikutinya. Tapi karena takut, ia hanya terdiam melongo, tidak menoleh. Badannya gemetar ketakutan, sekujur bulu kuduknya berdiri, nafasnya berangsur tidak beraturan. Lah, kakak Nini tiba-tiba memegang bahu Lala. Kepalaku. Lala berteriak dan kepalanya terbentur di sudut meja karena takut dan gelisah yang mengetahuinya. Ini kakak, Dek, mengapa kamu seperti mencari sesuatu? Aduh kakak, saya ada tikus tadi Kak di bawah kolong meja. Aku cari untuk membunuhnya karena gara-gara dia buku matematika aku robek Kak. Ia mencari alasan supaya kakaknya tidak mencurigainya. Oh, lain kali hati-hatilah Dek, itu kepalamu benjol jadinya. Iya Kak. Pukul 19.05, sekeluarga berkumpul untuk makan malam. Malam itu adalah malam kedua sendal jepit pink berada di rumah tua itu. Lala pun tidak mengetahui keberadaan sendal pink. Di tempat tidur, Lala berbaring tidak nyaman memikirkan sendal jepit pink. Tepat pukul jam 10 malam, ia mendengar bunyi kantong kresek. Sepertinya ada seseorang yang sedang bermain di bawah kolong tempat tidur. Rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Ia menjulurkan kepala di sudut tempat tidur mengintip ke dalam kegelapan kolong tempat tidur. Tidak lupa ia bawakan lampu pelita di tangannya. Hah? Kok sendal pink tiba-tiba di situ? Atau aku lupa simpannya di mana tadi? Ia menyalahkan diri sendiri akan keberadaan sendal tersebut. Warna pink, rasa empuk yang memikat hatinya untuk memakai sendal itu. Slup, ia memakai sendal itu. Tiba-tiba ia mendengar tangisan kecil. Bahunya dingin seperti tangan kecil memegangnya. Ia terdiam, matanya melotot, tubuhnya kaku kedinginan, enggan untuk bergerak. Mata bukan melihat adik yang terdiam. Lala. Kakak memanggilnya kebingungan. Lala, kenapa kamu berdiri terdiam di situ? Suara aneh terdengar, bulu kuduk berdiri. Kau jangan bikin aku takut, Dek. Kakak mulai penasaran akan adiknya itu. Namun ia tidak tahu arwah sendal jepitlah yang membuat adiknya terdiam dingin. Ia berdiri pelan, berjalan menyamping melihat adiknya. Dengan teliti ia melihat dari sisi depan. Ibu, mata melotot, mulut menganga sambil teriak histeris. Ia memanggil ibunya. Ada apa nak? Ayah ibunya panik dan terbangun lalu berjalan menuju kamar kedua anaknya. Wajah putih pucat, matanya melotot, hidung berdarah, tubuh kaku kedinginan. Itulah yang sedang terjadi pada Lala. Selain kaget, kedua orang tuanya kebingungan. Tolong, anak saya. Ibu Lala berteriak histeris, memanggil tetangga setempat. Tetangga terbangunkan oleh teriakan ibu Lala. Ada apa di rumah ibu ini? Ayo coba kita pergi melihatnya, ayo. Beberapa tetangga berjalan menuju rumah ibu Nini. Lala tertawa. Hahaha, kembalikan sendalku. Tetangga juga keluarga Nini bingung akan sendal yang dimasukkan olehnya. Sendal yang mana? Tanya ayah Nini ke beberapa tetangga. Itu sendal pink yang dipakai oleh Lala. Mah, kata Nini. Nak, sendal dari mana itu? Tetangga berbisik dengan temannya. Bukannya kita tidak boleh mengambil barang seseorang yang telah meninggal, apalagi ia belum dilakukan acara adat 3 malam. Oh, sendal gadis yang kecelakaan itu. Mungkin itu yang dimaksudkan olehnya. Ayah Nini berusaha untuk mencopot sendal pink itu dengan bantuan beberapa tenaga dan tetangga. Sendal pun tercopot. Lala pingsan setelah diganggu oleh roh tersebut. Anehnya, darah di hidung tiba-tiba hilang. Semua kembali normal setelah sendal jepit pink dikembalikan di tempat kecelakaan tersebut.